Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Fajar Rayyan, NIM 22026052, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Akan mempresentasikan materi mengenai pengembangan koleksi di perpustakaan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama mengenai latar belakang pengembangan koleksi di perpustakaan. Pengembangan koleksi di perpustakaan. Perpustakaan dan buku atau bahan pustaka seperti halnya dua keping mata uang. Berbeda, tetapi untuk bernilai keduanya harus ada. Untuk mengatasi kebingungan tersebut, perpustakaan harus mempunyai kebijakan yang jelas dalam hal pengembangan koleksi dan pengadaan bahan perpustakaan. Untuk membangun dan mengembangkan koleksi perpustakaan, perlu dilakukan seleksi. Tidak mungkin sebuah perpustakaan, bagaimanapun besarnya, akan menghimpun semua bahan pustaka yang ada. Penyelesaian ini bertujuan agar bahan pustaka tidak terlepas dari perkembangan zaman dan kebutuhan pengguna atau user atau pemustaka itu sendiri, sehingga pemanfaatan perpustakaan akan mengenai sasaran yang tepat. Berbagai macam jenis dan jumlah bahan pustaka menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pustakawan atau pengelola perpustakaan untuk bisa memilih bahan pustaka yang cocok untuk memenuhi kebutuhan pemakainya. Baiklah, materi selanjutnya mengenai definisi pengembangan koleksi di perpustakaan. Pengembangan koleksi merupakan proses sistematik terhadap upaya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka yang mencakup 1. Penentuan dan koordinasi kebijakan koleksi. Pengembangan koleksi harus disesuaikan dengan maksud dan tujuan perpustakaan itu. Dan setiap perpustakaan yang berada di suatu daerah harus melaksanakan kerjasama dalam pengadaan koleksi karena anggaran yang tersedia pada setiap perpustakaan tidaklah sama. Yang kedua, menilai kebutuhan pemustaka. Artinya, pengembangan koleksi harus memperhatikan peka dan terhadap kebutuhan dan perubahan atau perkembangan lingkungan strategis dari pemustaka perpustakaan. Ketiga, studi pemakaian koleksi. Koleksi yang tersedia di perpustakaan harus disesuai dengan strata kehidupan sosial masyarakat. 4. Evaluasi koleksi. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui dengan akurat pemahaman akan cakupan, kedalaman, dan kegunaan koleksi termasuk di dalamnya kualitas isi, kualitas teknis, kualitas fisik, prosedur, atau distribusi dari bahan pemustaka. Yang kelima, identifikasi kebutuhan koleksi. Kegiatan ini dilakukan dengan pertimbangan adanya permintaan dari masyarakat, mutu atau kualitas bahan pemustaka, bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan para pemustaka, dan penyelesaian bahan perpustakaan harus sesuai dengan kebijakan tertulis tentang rencana pengembangan koleksi di perpustakaan. 6. Pemeliharaan koleksi. Koleksi yang tersedia di perpustakaan harus dilakukan pemeliharaan agar tingkat kegunaan koleksi dapat bertahan selama mungkin. Ketujuh, penyiangan koleksi. Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan terhadap bahan pustaka yang telah kadaluarsa atau out to date, bahasanya kurang dikenal oleh para pemustaka, subjek kurang sesuai dengan kebutuhan pemustaka, jarang dipakai atau sudah lama tidak pernah dipakai. Jadi, kesimpulannya adalah pengembangan koleksi merupakan proses sistematik terhadap upaya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka yang mencakup penyusunan kebijakan seleksi, penilaian kebutuhan pemustaka, analisis koleksi, penyeleksian, rencana berbagi sumber, evaluasi. Pengembangan koleksi adalah suatu istilah yang digunakan secara luas di dunia perpustakaan untuk menyatakan jenis bahan pustaka yang harus diadakan oleh perpustakaan itu sendiri. Definisi menurut pendapat ahli. Menurut ELA Glossary of Library and Information, bahwa pengembangan koleksi merupakan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan penentuan dan koordinasi kebijakan seleksi, menilai kebutuhan pemustaka, studi pemakaian koleksi, evaluasi koleksi, identifikasi kebutuhan koleksi, seleksi bahan perpustakaan, perencanaan kerjasama sumber daya koleksi, pemeliharaan koleksi, dan penyiangan koleksi. Menurut Sulistyo Basuki,
Pengembangan koleksi lebih ditekankan pada penentuan pemilihan buku, artinya memilih buku untuk perpustakaan itu sendiri. Menurut J. Edward Evans, pengembangan koleksi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mempertemukan pemustaka dengan sumber informasi yang mencakup kegiatan penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, pemilihan, pengadaan pemeliharaan, penyiangan, promosi, dan evaluasi pendaya gunaan koleksi. Baiklah, materi yang selanjutnya mengenai sejarah pengembangan koleksi di perpustakaan. Perpustakaan telah menjadi bagian integral dari masyarakat sejak zaman kuno. Pada awalnya, perpustakaan hanya berisi gulungan naskah, tapi kemudian berkembang menjadi penyimpanan buku bahkan sumber daya digital. Perpustakaan modern sekarang ini memiliki koleksi yang sangat beragam dan terus berkembang dengan cepat. Pengembangan koleksi di perpustakaan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan informasi. Dulu, perpustakaan hanya menyimpan buku fisik, tapi sekarang sudah banyak perpustakaan yang menyediakan akses ke sumber daya digital seperti jurnal, database, dan e-book. Tidak hanya teknologi, namun juga kebutuhan masyarakat yang terus berubah menjadi faktor penting dalam pengembangan koleksi perpustakaan. Perpustakaan harus terus berinovasi dan mengembangkan koleksinya agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat yang beragam. Baiklah, materi yang selanjutnya mengenai tujuan dan fungsi dari pengembangan koleksi di perpustakaan. Tujuan pengembangan koleksi dalam upaya menyediakan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara luas tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan yang bisa diakses dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat dengan menggunakan perangkat atau fasilitas yang dimiliki perpustakaan atau masyarakat secara individual. Adapun tujuan pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana disebutkan oleh Subeti Magliani pada tahun 2014 dalam manajemen pengembangan koleksi. Bahan ajar diklat manajemen perpustakaan antara lain 1. Untuk menyediakan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan komunitas perpustakaan. 2. Menyediakan koleksi yang relevan dengan maksud untuk tujuan lembaga induk organisasi perpustakaan. 3. Menyediakan koleksi yang peka terhadap berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan strategis komunitas perpustakaan. 4. Menyediakan koleksi yang relatif lengkap dan beragam, baik dari segi disiplin ilmu, pengetahuan, maupun format bahan perpustakaan. Selanjutnya, yaitu fungsi pengembangan koleksi. Pengembangan koleksi perpustakaan memiliki fungsi, antara lain 1. Menjadi dokumen untuk disosialisasikan pada masyarakat. 2. Informasi bagi masyarakat tentang prioritas koleksi. Yang ketiga, mendorong pemikiran tentang prioritas secara organisasi untuk koleksi. Yang keempat, komitmen sasaran organisasi. Yang kelima adalah standar penentuan materi koleksi. Baiklah, materi yang selanjutnya mengenai manfaat dari pengembangan koleksi di perpustakaan. Pengembangan koleksi di perpustakaan memiliki manfaat yang sangat penting untuk memperbaiki kualitas layanan perpustakaan dan meningkatkan kepuasan kepada pengguna. Yang pertama, meningkatkan ketersediaan informasi dan pengetahuan. Dengan adanya pengembangan koleksi, perpustakaan akan memiliki lebih banyak bahan pustaka yang dapat dipinjam atau diakses oleh pengguna. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Dengan adanya koleksi yang lengkap dan up to date, perpustakaan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna. Yang ketiga, menyediakan sumber bacaan yang berkualitas bagi masyarakat. Perpustakaan dapat menjadi sumber bacaan yang berkualitas bagi masyarakat jika memiliki koleksi yang lengkap dan berkualitas. 4. Memperbaiki citra perpustakaan. Perpustakaan yang memiliki koleksi yang lengkap dan up to date akan memiliki citra yang baik di mata pengguna dan masyarakat. Baiklah, materi yang selanjutnya mengenai prinsip dan karakteristik dari pengembangan koleksi di perpustakaan. Yang pertama adalah prinsip akses, yaitu koleksi harus tersedia dengan mudah dan mudah diakses oleh pemustaka. Yang kedua, prinsip kualitas. Koleksi harus memiliki kualitas yang baik dan relevan dengan kebutuhan pemustaka. 3. Prinsip relevansi.
Koleksi harus relevan dengan topik tertentu atau bidang tertentu. 4. Karakteristik pemustaka. Koleksi harus disesuaikan dengan karakteristik pemustaka, seperti latar belakang, usia, kebutuhan informasi, dan minat. 4. Pembinaan koleksi. Pengembangan koleksi tidak hanya terbatas menambah jumlah koleksi, tetapi juga meningkatkan kualitas dan relevansi koleksi yang ada. 6. Pengembangan koleksi. 6. Pengelolaan koleksi. Koleksi harus dikelola dengan baik, termasuk proses pemilihan, akuisisi, pemeliharaan, dan penghapusan. Di perpustakaan. Yang pertama adalah menjaga ketersediaan koleksi. Pengembangan koleksi bertujuan untuk memperluas jangkauan koleksi, sehingga pengguna perpustakaan harus memiliki akses ke berbagai jenis bahan pustaka untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Yang kedua, menjaga mutu koleksi. Dalam pengembangan koleksi di perpustakaan harus dipastikan bahwa koleksi harus mentakhir informasi yang terkandung dalamnya aktual, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, mengikuti perkembangan zaman. Seiring dengan adanya perubahan zaman dan kebutuhan pengguna, maka pengembangan koleksi di perpustakaan harus mengikuti perkembangan tersebut. Yang keempat, memastikan keberlanjutan koleksi. Pengembangan koleksi di perpustakaan juga harus memastikan bahwa koleksi yang dimiliki dapat bertahan dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Yang kelima, mengembangkan dan mempertahankan keunikan koleksi. Perpustakaan harus mampu menawarkan koleksi yang unik, yang berbeda dari perpustakaan lain untuk menarik minat pengguna. Yang keenam, memperkuat identitas perpustakaan. Koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan akan memperkuat identitas dan citra pengguna perpustakaan itu sendiri, sehingga pengembangan koleksi juga berperan dalam memperkuat identitas perpustakaan. Perpustakaan itu, kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, pengembangan koleksi di perpustakaan sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan. Kedua, pengembangan koleksi harus dilakukan dengan prinsip-prinsip yang tepat demi mendapatkan koleksi yang relevan, berkualitas, seimbang, beragam, terbaru, serta tetap terjaga konservasinya. Koleksi yang dibeli atau diakses oleh perpustakaan harus dapat digunakan dengan maksimal oleh pengguna, sehingga dapat memberikan manfaat dan efektivitas dalam penggunaannya. Adapun saran-saran dari saya agar pengembangan koleksi di perpustakaan dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, membuat perencanaan dan strategi yang baik dalam pengembangan koleksi, sehingga mencapainya tujuan, misi, dan visi perpustakaan itu. Lakukan monitoring dan evaluasi secara teratur untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dari pengembangan koleksi yang dilakukan. Yang ketiga, memperhatikan kebutuhan dan minat pengguna dalam pemilihan dan akuisisi koleksi, sehingga koleksi yang memiliki nilai kepentingan bagi pengguna. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pihak luar dalam mendapatkan sumber informasi dan pengetahuan yang lebih bervariasi dan lebih terkini. Yang kelima, mempertimbangkan penggunaan teknologi untuk memperluas akses dan usaha optimalisasi penggunaan koleksi yang ada. Yang keenam, menjamin penanganan, perawatan, dan pemeliharaan koleksi agar tetap terjaga konservasinya dengan baik. Cukup sekian dari pengembangan koleksi perpustakaan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.